Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agrinda Helmiawan di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar dan berdiskusi ya di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ini. Oke, untuk sesi yang ketujuh ini ya tentang audit keamanan sistem informasi, objektifnya adalah audit keamanan informasi, lalu kebijakan keamanan jaringan. Nah, sebelumnya baiknya Anda mempersiapkan diri membaca modul 6 buku materi pokok MSIM 4405 di audit keamanan sistem informasi dan analisis forensik ya. Lalu setelah mempelajari materi di sesi yang ke-7 ini, Anda diharapkan memahami dan mampu menjelaskan tentang pengelolaan keamanan sistem ISMS dan cara atau sistem audit keamanan informasi. Lalu kebijakan keamanan jaringan dan infrastruktur sistem keamanan jaringan. Teknologi pemantauan sistem dan jaringan, protokol dalam pemantauan sistem dan jaringan. Lalu selanjutnya melakukan analisa atas data keamanan jaringan, network security data. Lalu selanjutnya melakukan analisa dan evaluasi atas data peringatan dari sistem atau sistem alert ya. Nah, tentang ISMS ini atau singkatannya Information Security Management System, ini kerangka kerjanya plan, do, check, dan act ya. Standar keamanan informasinya diantaranya ada ISO 27001 dan NIST. Nah, ini tentang ISMS ini terdiri dari kerangka kerja manajemen di mana organisasi mengidentifikasi ya, menganalisis dan menangani risiko keamanan informasi. Lalu pertanyaan yang timbul adalah perlukah keamanan informasi itu diaudit? Di dalam organisasi, siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan peraturan kepatuhan? Siapa yang memiliki kewajiban mematuhi peraturan kepatuhan tersebut? Apa yang harus dilakukan jika mereka gagal untuk mematuhi? Nah, ini pertanyaan yang timbul. Jadi perlu nggak mengaudit keamanan informasi ini? Gitu ya. Nah, ini selanjutnya tentang ISMS. Jadi kalau ISMS ini dari tadi ya tentang ISO 27001, lalu tentang NIST ya, Cyber Security Framework. Ini diantaranya kita benefitnya adalah reduce the chance of security breach with your IT environment. Lalu ada confidentially or the information, meminimalisir risiko IT. Lalu ada possible damage and consequential cost. Jadi kalau kita meminimalisir risiko yang berakibat pada cost yang dikeluarkan nah ini diantaranya benefit-benefit jika kita mengikuti ISO 27001. Lalu ada NIST, Cyber Security Framework, diantaranya ada identify, ada protect, detect, respond, dan recover. Ya. Nah, ISO 27001 ini ada plan, do, check, dan act. Nah, ini memahami tujuan bisnis yang relevan, lalu menentukan ruang lingkup kegiatan, mengakses dan kelola dukungan, menilai dan menentukan resiko, lalu melakukan manajemen aset dan penilaian kerentanan. Nah, ini skupnya di plan. Lalu skup di do, membuat dan mengimplementasikan rencana manajemen risiko, menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, lalu melatih personel alokasi sumber daya. Di skup atau di cakupan cek ini diantaranya memantau implementasi, mengkompilasi laporan, lalu mendukung audit sertifikasi eksternal. Lalu di cakupan act, melakukan proses audit terus-menerus, terus tingkatkan proses, mengambil tindakan korektif, lalu melakukan tindakan pencegahan. Nah, lalu untuk NIST Cyber Security Framework ini ada identify, protect, detect, respond, dan recover. Nah, ini di identify ini mengembangkan pemahaman organisasi untuk mengelola risiko keamanan siber terhadap sistem
aset, data, dan kemampuan. Lalu protect ini mengembangkan dan menerapkan perlindungan yang tepat untuk memastikan penyampaian layanan infrastruktur penting. Ya. Lalu detect mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang sesuai untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa keamanan siber. Lalu ada respon, kembangkan dan terapkan aktivitas yang sesuai untuk bertindak pada peristiwa keamanan siber yang terdeteksi. Lalu recover, kembangkan dan implementasikan aktivitas yang sesuai untuk mempertahankan rencana ketahanan dan untuk memulihkan keamanan atau layanan apapun yang terganggu karena peristiwa keamanan siber. Ya, dari sini kita dari framework ini ada ISO 27001 ini dan NIST. Jadi kita dapat mengikuti audit keamanan sistem informasi. Jadi dari kerangka kerja kedua framework ini, kita bisa mengaudit apa saja yang nantinya bisa mengorganisasikan atau mengumpulkan segala data, semua data yang terkait dengan keamanan sistem sini. Oke, demikian informasi singkat tentang sesi 7 ini di mata kuliah keamanan sistem informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Anda dapat memanfaatkan forum diskusi yang ada di sesi 7 ini. Jadi nanti silahkan Anda memberikan tanggapan untuk diskusi di sesi 7 ini. Berikan tanggapan yang terbaik. Lalu nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari saya untuk melanjutkan diskusi di sesi 7 ini, silakan Anda berikan tanggapan untuk menyempurnakan diskusi atau tanggapan yang telah Anda berikan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.